Halo guys, kenalin aku Wafa. Jadi di sini aku bakal ngebahas satu soal untuk tugas statistika satu yang berkaitan dengan statistika deskriptif. Nah, guys, jadi apa sih itu statistika deskriptif? Nah, statistika deskriptif ini merupakan metode pengolahan data dari data mentah ke informasi yang lebih mudah untuk dipahami dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Nah, pada video kali ini aku bakal ngetutorin ke kalian cara mengolah data dalam beberapa software, yaitu seperti Excel, Minitab, RS Studio. Nah, jadi kita ini nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke soal. Oke guys, sekarang kita langsung masuk ke software yang pertama yaitu Excel. Nah, jadi aku bakal ngebacain soalnya dulu. Osik Express merupakan perusahaan ekspedisi cepat yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan. Untuk mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman, perusahaan mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif guna menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Nah, berdasarkan data ini, cari interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtasi serta sajikan data dalam bentuk histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RS Studio, Minitab, dan Microsoft Excel. Nah, guys, sekarang kita pakai Microsoft Excel dulu. Nah, jadi aku udah masukin datanya. Nah, untuk ini pengiriman ini ada waktu tempuh. Di Excel ini kita langsung aja ke data. Nah, kita data analisis. Oke. Lalu kita cari yang deskriptif statistik, lalu di oke. Input range yang ini. Input range itu ini bagian waktu tempuh. Lalu ini pilih yang output range-nya itu yang di bagian kosong mana aja, tapi aku udah iniin yang ini. Oke. Lalu summary statistik. Kalian langsung oke. Oke. Nah, ini langsung ada hasilnya. Nah, jadi dari hasil analisis dari deskriptif terhadap data dalam jumlah waktu tempuh untuk 12 kali pengiriman dalam satuan waktu menit ini. Nah, diperoleh dari data ini statistika deskriptif. Mean adalah rata-rata yaitu 46,75 dan standar errornya 0,76. Lalu ada median itu 46,5 dan mod itu 45, standar deviasi 2,6, sampel varian 6,9, kurtosis 0,515, skewness itu 0,61, range 9, minimum 43, maksimum 52, totalnya 561, count 12. Nah, standar deviasi ini 2,63 ini cukup konsisten dalam waktu tempuh dalam menit. Lalu ada
Fewness itu 0,61 dia positif ya, berarti dia agak ke kanan karena ada beberapa data yang time-nya lebih lama. Terus kurtosis ini minus 0,15 ini agak mendekati normal, tapi nggak terlalu runcing ataupun nggak terlalu datar. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke software berikutnya. Oke guys, sekarang kita langsung masuk ke software yang kedua, yaitu Minitab. Nah, jadi kalau di Minitab ini, masukin aja data yang tadi kayak di Excel. Nah, udah kan dimasukin. Lalu kita ke Stat. Nah, Basic Statistik, Display Descriptive Statistik. Jadi kita bakal nyari deskriptif statistiknya. Nah, sebentar kita ulang ya biar tahu. Nah, jadi ini pencet 2 kali yang waktu tempuh karena kita bakal nyari rata-rata segala macam yang waktu tempuh. Nah, lalu kita pencet statistik. Nah, untuk ini kita centang yang min, yang errornya, standar deviasi, variasi, karena ini yang akan kita cari dari yang akan kita butuhkan. Nah, lalu kalau udah kayak gini, kita langsung oke aja. Nah, lalu ini langsung keluar hasilnya. Oke, ini langsung keluar hasilnya. Ini sama kayak hasil dari tadi di Excel, seperti min-nya rata-ratanya 46,7, SE-nya 0,7, variasinya 6,9, minimumnya ini, mediannya ini. Nah, itu sama. Oke, sekarang kita langsung lanjut dulu ke yang graf. Nah, kita pilih kita akan nyari yang histogram dulu. Nah, ininya yang simple aja, habis itu di oke. Nah, kita akan menyari yang waktu tempuhnya kan. Nah, kita langsung di oke aja. Langsung keluar histogramnya. Sekarang kita cari yang box plot. Nah, ini juga yang simple aja. Terus di oke. Yang dicari waktu tempuh, jadi waktu tempuh, terus oke. Nah, keluar hasilnya. Sekarang kita yang terakhir cari bar chart. Nah, bar chart ini, kalian yang bars representnya ini, yang value from a table. Nah, pilih yang simple, di oke deh. Nah, ininya waktu tempuh ya, graf yang variabelnya yang akan dicarinya. Nah, kategori variabelnya yang pengiriman. Terus di oke. Nah, udah kan kayak gini. Ada deskriptif statistik. Dia keluar itu nilai rata-rata, variasi minimum, kuartil 1, median. Nah, ini lebih lengkap daripada yang Excel sebenarnya. Nah, lalu ini ada histogram. Nah, kalau di histogram ini diketahui di sini interval dari 42,5 sampai 43,5 dia frekuensinya 1. Ini juga 1. Nah, yang ini 44,5 sampai 45,5 ini frekuensinya 3. Ini frekuensinya 1, ini 46,5 sampai 47,5 frekuensinya 2, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, jadi ini tuh disimpulkan kayak jumlah waktu tempuh pada pengiriman itu dalam rentang waktu 43 sampai 52. Nah, dan frekuensi yang paling tinggi yaitu yang ini, yang 44,5 sampai 45,5. Nah, terus
Jadi mayoritas perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 44 sampai 48 menit dan yang di atas 50 itu jarang gitu. Nah, terus kita langsung ke box plot. Nah, kalau di box plot, nah dia nih terlihat data diperoleh Q1 atau kuartil satunya itu 45 menit, lalu ada median 45,5, terus ada kuartil 3 itu 48,75, lalu interkuartil range itu 3,75. Nah, itu waktu tempuh apa ya? Waktu tempuh yang sempit gitu. Nah, dan data ini cukup homogen. Nah, terus ada whiskers to 43 ini tuh minimum dan 52 itu maksimum. Nah, terus mayoritas perjalanannya itu kelihatan di sini adalah 44 sampai 48 menit. Nah, N itu jumlah datanya tadi ada 12 pengiriman. Nah, lalu kita ke chart off. Nah, kalau di chart off ini waktu tempuhnya nih 12 dalam 12 pengiriman. Nah, dan pengiriman yang tercepat itu pada 4 dan 7. 4 dan 7. Yaitu 43 dan 44. Nah, yang paling lambat itu yang 11. Mana? 11 itu yang 52 menit. Tapi ini tuh dari semuanya waktu tempuh cukup konsisten gitu. Jadi nggak ada yang jomplang banget gitu. Sekarang kita langsung masuk ke software yang terakhir yaitu RS Studio. Nah, di sini aku udah masukin codingannya. Nah, jadi aku bakal jelasin nih ya. Nah, install package library ini, lalu data, itu data. Nah, ini masukin data. Jadi kamu harus buat kayak tadi pengiriman yang 12 itu di Excel, tapi Excelnya jangan diapa-apain. Terus pas kalau kita mau ngerunning nanti ini, Excelnya harus ditutup. Nah, terus harus dalam satu file biar RS Studio ini ngedeteksi yang Excelnya. Jadi nanti bakal keluar hasilnya. Nah, itu aku tadi masukin itu data Tuming statis modul 1 yang nama Excelnya. Nah, terus kita bakal nyari minimal, maksimal, min, median, kuartil, varian, range, modus, skewness, kurtosis, histogram, kuartil, terus box plot, terus bar plot. Nah, terus ini tinggal masukin kayak waktu tempuh. Kan yang dicari bakal waktu tempuh. Nah, jadi masukinnya yang waktu tempuh. Nah, terus ini pengiriman. Nah, ini 0,55. Ini bebas. Bukan gimana ya? Bebas terserah kita, tapi karena tadi maksimalnya tuh 50-an, 40-an. Jadi aku di sininya 55 aja. Nah, jadi kita langsung run aja satu-satu. Nah, oke. Nah, langsung. Oke. Sekarang yang data. Nah, langsung keluar data ini yang aku taruh di Excel. Yang Excelnya nggak diapa-apain. Nah, lalu bakal nyari minimal maksimal kuartil. Nah, langsung keluar hasilnya itu minimum tadi 43, maksimalnya tadi 52, minnya rata-ratanya 46,75, terus mediannya 46,5, kuartilnya ini. Nah, tuh 25%. Wait, sekarang yang variasi dulu. Nah, kita ini aja semuanya dulu, nanti aku
bahas. Range, terus table. Terus yang kurtosis sama skewness-nya di run juga. Ini. Nah, ini langsung keluar histogramnya. Terus ini box plot. Ini jawabannya sama yang kayak tadi apa tuh namanya? Excel ataupun lebih ke Minitab ya. Jadi Minitab juga nyari histogram dan box plot. Terus sekarang bar plotnya. Nah, bar plot. Oke, tadi kita sampai sini. Nah, kuartil. Nah, ini keluar persenannya juga 25% itu 45, 50% itu 46, 75% 48, variansinya 6,9, range-nya 43 minimum, 52 maksimal. Terus ini ada modus. Nah, skewness-nya, kurtosisnya. Udah. Oke, sekarang nih ini ada bar plot tadi, terus ada apa? Histogram juga. Ini hasilnya kesimpulannya sama seperti yang Minitab dan Excel. Jadi gitu aja, guys. Jadi bebas mau pilih yang mana aja, mau Excel, Minitab atau eh, RS Studio, tapi RS Studio harus ada coding-codingnya. Kalau mau lebih mudah dan lengkap itu Minitab, jadi tergantung aja. Oke guys, segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.